Orang berzina disebutkan Rasulullah melihat mereka sedang diadab dalam sebuah tanur tungku yang bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar, kemudian dinyalakan api dari bawah. Mereka diazab dalam tungku sebelum hari kiamat kelak. Di antaranya seorang diajarkan Al-Qur'an namun dia tidak memurojaahnya di malam hari dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Ini juga di antara dia diazab dalam alam barzakh. Baik, yang terakhir, bagaimana sebab kita terhindar dari azab kubur? Secara umum melaksanakan ketaatan-ketaatan. Jika seorang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari azab kubur. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala agar seorang muhasabah sebelum tidur. Ya, kata beliau, "Wa min anfa'iha", ya, agar bisa selamat dari azab kubur, di antaranya an yajlisar rajulu indama yuridu an-naum lillahi sa'atan yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumihi. Hendaknya sebelum dia tidur, dia duduk sesaat, dia renungkan di hadapan Rabb-nya, hari ini dia sudah apa maksiat yang dia lakukan dan apa amal soleh yang dia lakukan sebelum tidur. Kalau dia ingat maksiat yang dia lakukan, maka dia segera bertobat kepada Allah sebelum dia tidur, sehingga dia tidur di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut jika dia bangun dari tidurnya. Dan dia lakukan ini setiap malam. Maka jika dia meninggal di malam tersebut, dia meninggal di atas taubat. Jika dia bangun dari tidurnya tersebut, maka dia akan bangun dengan semangat baru untuk tidak bermalas-malasan dalam beramal soleh dan untuk meninggalkan maksiat yang dia lakukan, untuk perbaiki apa yang telah lalu. Ini nasihat dari Ibnu Qayyim, seorang untuk muhasabah setiap hari sebelum tidur terutama. Makanya Umar bin Khattab berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering menghisab dirinya, hisabnya akan ringan pada hari kiamat kelak. Kenapa? Dia selalu hati-hati. Hari ini saya sudah ngapain? Siapa saja orang yang sudah saya gibah? Berita apa saja yang sudah saya share, benar atau tidak? Siapa yang saya sakiti hatinya? Ya. Kemudian ketaatan apa yang saya sudah lakukan? Sudahkah saya berbakti kepada orang tua saya? Sudahkah saya memaafkan istri saya? Sudahkah saya sayang kepada anak-anak saya? Dia hisab tiap hari. Kalau dia sering menghisab dirinya, hisabnya dia akhirnya ringan. Yang jadi masalah, kita tidak pernah menghisab diri kita. Kita cuek aja. Biar malaikat yang catat. Sudah ada sekretaris, malaikat catat terus. Tahu-tahu hasilnya begini. Repot. Seorang tidak sadar tiap hari dia nonton, misalnya nonton film bioskop 1 jam, dia nonton rutin. 1 jam tiap hari. Seminggu sudah 7 jam. Sebulan sudah 30 jam. Kalau dia buat untuk baca Quran, sebulan sudah khatam Quran. Dia khatam film. Dia tidak sangka hari kiamat dibuka catatannya, isinya khatam film, khatam sinetron, khatam film Korea, yang lain-lain. Di antara sebab untuk dia selamat dari azab kubur sudah kita jelaskan, di antaranya mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahid indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 perkara. Di antaranya yujaru min adzabil qabr, dia akan diselamatkan dari azab kubur. Demikian juga orang yang meninggal karena penyakit di perutnya, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi." Barang siapa yang meninggal karena perutnya, penyakit perut, ada yang karena penyakit mah misalnya, atau penyakit apa, usus, kanker usus misalnya, yang jelas penyakit tersebut dalam perutnya, maka dia akan selamat dari azab kubur kalau dia menghadapinya dengan takwa kepada Allah dengan penuh kesabaran. Kemudian yang terakhir adalah membaca surat Al-Muluk. Ada riwayat tentang baca surat Al-Muluk, riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan riwayat tersebut. Tetapi riwayat yang menyebutkan setiap malam baca surat Al-Mulk, riwayatnya dhaif, ya. Riwayatnya dhaif, ya. Artinya seorang berusaha memiliki perhatian terhadap surat Al-Mulk, dia baca tapi tidak harus tiap malam. Artinya dia senang baca surat tersebut, tapi tidak harus tiap malam, karena riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan tiap malam dibaca, riwayatnya dhaif, ada perawi yang majhul, ya, ada perawi yang majhul atau mastur, sehingga tidak bisa dinyatakan hadis tersebut sahih. Allah taala alam bisawab.